Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas individu pendidikan kewarganegaraan yang berjudul globalisasi. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 2, PAI 1, dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Ibu Haji Silvi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi globalisasi. Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Lem pada tahun 1985. Istilah globalisasi awalnya digunakan dalam bidang politik, ekonomi, khusus politik perdagangan bebas, dan transaksi keuangan. Secara etimologi, globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalis yang artinya universal atau menyeluruh, dan imbuhan. Imbuhan ijation yang pada kata globalization berarti proses mendunia. Jadi, istilah globalisasi itu adalah suatu proses perubahan sosial yang melintasi batas-batas negara dan wilayah sehingga menciptakan keterkaitan dan ketergantungan antara berbagai aspek kehidupan manusia. Makna globalisasi merupakan sebuah proses dari suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Ada juga pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial secara mendunia yang terhubung antara peristiwa satu lokasi dengan lokasi lainnya, yang menyebabkan perubahan pada keduanya. Dan menurut Laurent Erot, menyatakan globalisasi ialah percepatan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintahan dari negara yang berbeda. Menurut Emmanuel Rich, globalisasi adalah sebuah jaringan sosial global yang secara bersamaan mempersatukan masyarakat yang sebelumnya terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Dan selanjutnya yaitu menurut Martin Albright, globalisasi merupakan proses dari seluruh penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global. Dan menurut Thelo Suemardjono, dia mengatakan globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan juga komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Dan menurut Malcolm Walter, globalisasi adalah suatu proses sosial yang membuat batasan geografis dalam kehidupan sosial budaya menjadi kurang penting dan terwujud dalam kesadaran manusia. Selanjutnya ada juga materi tentang globalisasi, yaitu hal yang terkait dengan globalisasi. Yang pertama ada perdagangan internasional. Globalisasi telah meningkatkan perdagangan internasional antara negara-negara. Perusahaan dapat menjual produk mereka ke pasar global dan mengimpor barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dan selanjutnya adanya investasi asing langsung. Globalisasi telah memfasilitasi investasi asing langsung, di mana perusahaan dapat mendirikan cabang atau pabrik di negara lain untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mencapai pasar yang lebih luas. Ada juga faktor penyebab globalisasi, antara lain yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa disebut juga dengan iptek. Kemajuan dalam bidang iptek memungkinkan manusia untuk saling berhubungan dan bertukar informasi dengan mudah. Hal ini mempercepat proses globalisasi. Dan yang kedua itu ada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, telepon seluler, membuat komunikasi antar negara menjadi lebih cepat dan mudah. Informasi dapat dengan cepat diakses dan disebarkan ke seluruh dunia. Selanjutnya ada dampak positif globalisasi, antara lain yaitu yang pertama di bidang ekonomi.
Menurut Histin dan Tompes sebagaimana dikutipkan Wasiston Raharjo pada tahun 2013, tantangan ekonomi dunia saat ini berdasarkan pada sektor industri yang telah menyebar ke berbagai dunia. Sebagai pola pembangunan ekonomi, globalisasi juga berperan dalam membentuk perjanjian kerjasama internasional bidang perekonomian dan perdagangan antar negara, serta meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia. Dan selanjutnya ada di bidang politik. Globalisasi memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan politik suatu negara. Pada era globalisasi, pemerintahan dituntut menyelenggarakan pemerintahan dengan menjunjung tinggi sikap keterbukaan, demokratis serta menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut menjadi kesepakatan antar negara di dunia. Ada juga dampak negatif globalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di bidang politik. Globalisasi menyebabkan suatu negara harus mengikuti perkembangan kenegaraan sesuai kesepakatan negara dunia yang tergabung dalam suatu badan internasional. Selanjutnya, di bidang sosial budaya. Globalisasi membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan global sosial budaya masyarakat dunia. Melalui perkembangan teknologi yang semakin canggih, masyarakat dunia akan mendapatkan sajian budaya asing yang belum tentu cocok dengan nilai-nilai budaya lokal. Baik, selanjutnya yaitu globalisasi dalam aspek segala kehidupan. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah salah satu aspek yang paling terlihat dalam globalisasi. Aspek ini yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, investasi, keuangan, migrasi, dan perdagangan antar negara-negara. Aspek ekonomi, globalisasi membuat pasar dunia menjadi lebih terbuka dan kompetitif, sehingga memungkinkan adanya aliran modal, tenaga kerja, produk, dan jasa lintas batas. Nah, ada juga contoh dari aspek ekonomi globalisasi, yaitu yang pertama, adanya perdagangan elektronik yang memudahkan konsumen untuk membeli produk dari berbagai negara melalui internet. Dan yang kedua, adanya perusahaan multinasional atau transnasional yang memiliki cabang atau operasi di berbagai negara. Contohnya seperti minuman Coca-Cola, Toyota, dan lain sebagainya. Dan ada juga kerjasama ekonomi antar negara atau blok regional seperti ASEAN, Uni Eropa, NAFTA, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aspek politik. Aspek politik adalah aspek yang berkaitan dengan pemerintahan,
adalah mengabulkan batas-batas kenegaraan di bidang hukum sehingga tidak ada lagi negara yang dapat mengklaim bahwa ia menganut sistem hukum nasional secara absolut. Ini telah terjadi saling mempengaruhi antar sistem hukum termasuk Indonesia. Contohnya, adanya aspirasi masyarakat yang membuktikan adanya perubahan dan keadilan. Dan selanjutnya, aspek ilmu pengetahuan masa depan adalah peradaban yang didominasikan ilmu pengetahuan. Iptek menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan kemakmuran. Globalisasi Iptek memunculkan kesadaran pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengetahui potensi alam untuk kemaslahatan hidup orang banyak, seperti rekayasa genetik, kloning, perkembangan komputer, dan lain sebagainya. Dan ada juga aspek globalisasi budaya. Globalisasi budaya melalui televisi, film, musik menyebabkan pertemuannya budaya-budaya dari berbagai negara yang dapat menyebabkan fusi atau peleburan menjadi budaya baru yang produktif. Globalisasi dapat membantu menegakkan kembali asal-usul etnis, membangkitkan tradisi dan landasan-landasan religius. Tetapi globalisasi budaya juga dapat menimbulkan berbagai gaya hidup yang tidak peduli pada nilai moral dan etika. Dan selanjutnya yaitu aspek globalisasi agama. Globalisasi dapat menyentuh agama-agama, terutama yang berkaitan dengan norma, nilai, dan makna agama. Di satu sisi, dengan kemajuan informasi dan telepon